Selamat datang di cerita malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan, Jangan lupa matikan lampu kamar. dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Cerita malam Jumat. Oke, nggak terasa udah 1 minggu ya kita teman-teman ngedengerin cerita kita yang minggu lalu. Oke, Ya. Kalau minggu ini kebetulan kita juga dapat satu cerita lagi nih Mas. Dapat cerita dari pendengar juga. Ini agak jauh dari Surabaya nih. Jadi dia dari Jogja. Jogja. Iya. Siap. Kalau cerita kedua nanti kedua bukan ketiga, cerita kedua nanti akan dibacakan Mas Tion. Itu pengalaman Mas Tion ya? Lebih tepatnya sih bukan saya, tapi saya juga ada di tempat tersebut. Jadi bukan saya sebenarnya yang ngalamin. Oke. Cuma saya Tapi juga lihat pada waktu itu kamu lagi di situ juga ya? lagi di situ dari tempatnya. Oke. Kita langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita pertama dari @triot dari @troyat.irstari. Permisi, aku mau berbagi cerita Ya, yang silakan, menurutku menarik. Gini, dulu waktu gempa tahun 2006, waktu itu aku masih kelas 3 SD. Mas. dan ya Sudah jadi dia lama masih berarti kecil. ini, Udah ya? lama ini cerita lama. Dan aku punya adik yang masih TK 0 besar. Pada waktu itu pukul 5.50 aku sudah mandi dan tinggal nunggu makan. Kemudian aku nonton TV sama adik-adikku di kamar. Pukul ya jadi dia udah mandi. Udah Mungkin mandi. ini mau sekolah atau Mau apa berangkat nggak sekolah tahu mungkin. lah ya. Pagi ya, masih Pagi. Oh iya. Pukul 5.56. Oh, jadi 5.50 mereka ini makan sambil nonton TV. 5.56 gempa Jogja terjadi. Jadi 6 menit nih masih setelah Jogja. mereka lagi jadi 6 menit lagi makan mereka terus ada gempa. Waktu terasa begitu lambat. Entah kenapa, tahu-tahu itu aku bisa lari ditarik sama mbah-mbah. Oh, Jadi dia itu kayak dia merasanya sama kakeknya, bukan? kelihatannya sih bukan. Jadi gini, dia ditarik sama mbah-mbah, Hah? pakaian serba putih dan jenggot putih. Jadi Oh. kalau divisualisasikan itu macam Gandalf di Lord of the Ring itu. Oh, gak ada. Ini kelihatannya bukan kakeknya, kelihatannya ya sosok ini yang diceritakan itu. Jadi tinggi itu mungkin ya, gambarnya tinggi. Kalau ngelihat divisualisasinya Gandalf sih nggak tinggi ya, biasa aja sih, Oh iya. kakek-kakek biasa lah. Iya. Cuma katanya jenggotnya putih, terus pakaiannya putih, pokoknya serba putih. Orang tua. Bukan. Jadi dia itu ditarik sama si sosok kakek ini Hah? buat keluar rumah dan rumahnya itu udah mulai runtuh. Wow. Aku lanjut ya. Iya. Aku melihat banyak lemari, lukisan dan motor-motor sama tembok itu mulai pada jatuh. Kaki itu benar-benar seperti nggak nginjak tanah. Kaki itu benar-benar nggak nginjak lantai. Jadi nggak tahu kalau itu gempa. Pas aku kedip, tahu-tahu udah di depan rumah. Jadi dia ini. Jadi itu kayak melayang gitu, Mas. Kelihatannya sih. Jadi Melayang. ada gempa, dia kayak ditarik kakek-kakek dan dia ngerasa melayang, tahu-tahu dia di depan rumah. Tapi dia kok bisa lihat temboknya udah. Nah, ya itu. Tembok runtuh, motornya jatuh. Ini juga keren juga nih ceritanya. Di luar nalar manusia sebenarnya. Oke, lanjut. Padahal jarak antara kamar sama pintu depan itu puluhan meter, Mas. Dan pintu depan saat itu dalam keadaan kekunci. Wow. Terkunci tapi dia bisa Dia keluar tahu-tahu sampai ada di keluar. keluar rumah, di depan rumah. Keren juga ya. Ngeri cuy. Wow. Berarti dia kayak ngelewati dimensi yang berbeda gitu ya. dimensi, iya. Tapi dia juga bisa ngelihat keadaan sekelilingnya. Iya. Wow. Oh, dia Luar sampai biasa. tolong-tolong ya. Lanjut sama ceritanya. Kalau dari cerita versi adikku yang pada waktu itu masih kecil ya, sama-sama masih kecil, dia itu tahu-tahu
pengen ngejar aku pas aku ditarik sama mbah-mbah yang pakai baju serba putih itu. Tapi karena si adikku ini nggak sama-sama ditarik, jadi adikku ini ceritanya ketinggal. Oh, kasihan. jadi kakaknya keluar, adiknya Jadi ikut nggak keluar. kakaknya nggak sempet narik adiknya. Bener, gitu. Jadi dia ketinggal dan kejatuhan motor dan ketimpuk dinding bata. Wah, mati nih kelihatannya. Tapi nggak tahu sih. Meninggal. Kita lihat dulu Iya, ceritanya. Iya. Lanjut. Butuh lebih dari puluhan menit sampai baru nemuin itu adikku. Lama berarti hidup ini, kelihatannya hidup. Cukup lama lah. Setelah ketemu, kan yang nemuin itu omku. Oh, jadi yang nemuin ini omnya. Oh iya. Yang Iya, nemuin itu benar. omku, yang semalaman itu kebetulan nginep di rumah. Jadi omnya juga selamat ini ya ceritanya ya. Omnya ini selamat. Omnya selamat. Entah ada angin apa, tiba-tiba adikku ini manggil omku itu bapak. Dan bapak ibuku sendiri itu malah nggak dianggap orang tuanya. Mungkin Gitu. amnesia, lupa ingatan mungkin. Kan Nggak tahu. kejatuhan motor, tembok rumah Mungkin saja. gitu kan. Hampir 2 minggu. Oh, jadi hampir 2 minggu adiknya kayak gini-gini. Kemudian pas ditanya-tanya sama omku, adikku tuh cerita katanya dia itu dijagain mbak-mbak cantik. Wow. Dia dijagain mbak-mbak cantik yang selalu ada di samping dia. Dan pas minggu itu katanya mbak-mbak itu izin pergi. Nah, Bentar, mbak-mbaknya itu kelihatannya ini juga makhluk halus sama seperti si kakek itu. bukan bidadari turun dari langit kan? Wah, bukanlah, Oh, bukan ya? bukanlah. Ini Itu katanya si CGR mungkin ya. Kalau bidadari CGR. turun dari langit. Bukan Bukan cuy. ya? Kok serem juga jadinya. Nah. lanjut. Setelah mbak-mbak itu izin pergi, habis itu dia baru sadar kalau yang dia panggil bapak itu omnya sendiri. Dan dia mulai sadar lagi. Dan kata dia kan nggak bisa kekejar tuh pas akunya ditarik sama mbah-mbah. Iya, Mbak. Katanya dia itu dipeluk sama mbak-mbak cantik. Jadi pas kejatuhan motor dan tembok itu dia itu dipeluk sama mbak-mbak cantik. Dilindungi Iya, gitu sepertinya ya, seperti maksudnya. itu. Jad- Dirangkul, dilindungi gitu ya. Jadi Oke. jika dinalar, seharusnya adikku itu udah nggak ada. Harusnya udah meninggal. Soalnya kejatuhan motor gede dan Ya. ketimpuk dinding yang sangat gede. Pastilah. Mungkin itu aja ceritaku tentang gempa Jogja tahun 2006. Namaku Roy, terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Asli. Makasih Mas Roy. Luar Tapi biasa. ceritanya sangat luar biasa. Luar biasa. Karena bener-bener mungkin kalau dibilang seremnya itu sedikit ya, tapi lebih ke arah apa ya, kayak hidup dan mati kita itu udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi mungkin Mas Roy ini kebetulan aja Tuhan masih sayang sama dia dan Tuhan masih pengen dia ada di dunia ini. Jadi Tuhan mungkin kirimkan berbagai cara untuk menyelamatkan dia. Salah satunya ya melalui mungkin ya si kakek-kakek dengan baju serba putih ini sama si mbak-mbak yang cantik itu tadi nyelamatin adiknya. Itu mungkin Wah, bukan luar biasa. bukan termasuk cerita horor sih sebenarnya, Iya. tapi itu Tapi lebih memang ke mujizat ya. ya mujizat, tapi Mujizat ya. dalam tanda kutip ada apa ya, campur tangannya makhluk-makhluk yang seperti itulah, yang nggak Ya. kasat mata lah Benar, gitu. benar. Luar biasa Mas Roy. Oke, cerita yang kedua sekarang. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua akan dibacakan oleh Mas Tion. Oke, mari Mas Tion. Jadi cerita ini saya ambil dari ceritanya cewek saya. Jadi kan saya sama cewek saya itu lagi malam mingguan ceritanya. Oh, oke. Malam mingguan. Malmingan lah. Ya wajar lah ya. Hmm. Kalau kaulah muda, kalau Oke. seperti saya ini Siap. pasti kan Kaulah malam muda. mingguan ya. Oke. Nah, dan ceritanya ini jadi waktu itu kita lagi cari tempat makan ya, karena kan udah lapar, perut udah lapar, kita cari tempat makan. Kita muter-muter kita lagi di Surabaya, kita orang Surabaya memang, jadi kita lagi di Surabaya posisinya. Kita muter-muter di Surabaya cari tempat makan yang enak.
yang belum pernah kita kunjungi sebenarnya. Sampai ketemulah di daerah tengah kota. Oke. Jadi Surabaya Pusat ya. Surabaya Pusat. Jadi konsep restorannya bukan restoran sih sebenarnya, kayak wisata kuliner gitu. Oke. Nah, jadi Food court gitu? bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi tempatnya itu rumah besar. Terus di dalamnya banyak orang jualan. Oke. Jadi ruang tamu sama terasnya dibuat untuk meja sama bangku untuk makan. Oke. Ya. Nuansanya Jogja. Nuansanya Jogja banget. Sama. Jadi cerita kita ini sama-sama dari Jogja ya. Iya. Jadi restorannya tuh nuansanya Jogja. Cewek saya tuh suka sama nuansa kejawen. Oh, oke. Jadi, Etnik gitu ya. Etnik, benar. Awal masuk sih nggak ada apa-apa aja ya. Perasaan saya biasa aja gitu. Ya saya juga seneng gitu kan. Seneng masuk aja. Masuk kita pilih tempat duduk. Waktu itu kita pilih tempat duduk yang di dalam. Oke. Bukan di luar ya, di dalam ya. Karena kan menghindari biasanya kan ada yang ngerokok. Ya, benar. Jadi kita pilih yang di dalam, di bawah kipas. Duduklah kita di sana sambil menunggu pesanan datang. Dia tuh mulai aneh tingkahnya. Aneh gimana? Aneh gimana tuh? Anehnya gini. Dia mulai toleh. Ya wajar kan toleh ya. Okay. Dia lihat. Soalnya kan ada lemari itu gambarnya bukan gambar sih, dalamnya itu ada pernak-pernik dari barang-barang antik ya. Oke. Barang-barang. Waktu dia noleh ke pojok ruangan itu ada gamelan. Gamelan itu sesama set gamelan lah, ada gongnya juga waktu itu. Sebenarnya dia itu langsung pamitan ke saya. Pamit. Boleh ya megang gamelan. Dan aku mulai ngerasa nggak enak kan. Loh, ini kok tingkahnya berubah gitu. Awalnya dia yang semangat, kok tiba-tiba dia jadi apa ya? Jadi seperti semangat, senyum gitu ya. Tiba-tiba dia berubah jadi muka yang sendu. Oh, oke. Awalnya moody gitu ya? Iya. Jadi tahu-tahu udah berubah gitu. Sendu dengan wajah yang sangat datar ngomongnya. Oh, gitu. Kerasukan. Takutnya seperti itu, Mas. Kita juga nggak tahu. Saya juga baru tempat itu kan. Kita juga baru tempat itu. Ya aku bilang sih, ya nggak apa-apa. Cuma megang kan nggak apa-apa. Iya. Megang gamelan, terus dia duduk. Gamelan dia duduk, terus dia berdiri lagi. Oke. Berdiri lagi, dia itu bukan megang ya sebenarnya. Nyentuh meja, gitu? Menyentuh ya apa ya? Kayak dilus-lus. Iya diraba. Grepe. Itu anggur, Mas. Grip, Mas. Grip ya. Astaga. Enggak. Kira kita kemana-mana. Iya. Saking tegangnya kita. Jadi karena ini tengah malam cuy, kita cerita kayak gini nih. Tengahnya Jadi, horor juga ya. Jadi saya tuh dia itu kenapa gitu loh. Meja ada mungkin sekitar 6 meja. Oke. Dia pegang. Dia jadi 6 meja itu diraba. Raba-raba gitu ya. Diraba, pinggirnya itu diraba. Pinggir ini ya, sisi mejanya diraba. Terus diraba. Mejanya kanan kiri. Jadi dia ngerabanya kanan kiri gitu. Oke. Ya aku sih wajar kan. Kok lama-lama kok aneh mukanya. Iya. Dia. Kelakuannya juga aneh. Terus tak diemin aja. Terus dia kembali lagi gitu. Oke. Setelah duduk, kita senang datang. Oke. Kita makan. Saya makan. Dan dia tiba-tiba nggak mau makan. Oh. Nggak enak makan katanya. Nggak enak makan. Kok nggak enak makan? Dia yang pilih pesanan gitu ya. Pilih menu ya. Kok nggak enak makan? Terus nggak lama dia lihat ke pintu.
Jadi sebelah kiri, sebelah serong ya sebenarnya. Saya itu dekat jendela, sebelah kiri saya itu jendela. Sebelah jendela itu ada pintu. Oke. Pintu kayak pintu Belanda gitu sih. Pintu bukaan dua gitu. Pintu Jawa. Dia itu lihat, katanya di situ ada anak kecil yang lagi ngintip kita. Anak kecil. Aku Ngintip tahu-tahu kita. bayangin cuy, mungkin dari situ tahu-tahu ada anak ngintip. Aduh. Godol. Ngebayangin yang enggak nih. Udah. Takutnya dia datang terus yang ngintip di situ. Aduh. Lari cuy. Oke. Oke. Lanjut terus. Saya itu nggak bisa lihat. Buta gitu ya. Enggak, maksudnya tuh Maksudnya enggak punya six ya. enggak asiknya. Enggak indigo gitu lah. Cewek saya tuh Sedikit. dia punya siksin. Oh, indra lebih lah. Indranya udah banyak. Drail indranya. Burkman. Iya. Ya, lanjut. Oke. Jadi dia melihat itu loh ada anak kecil. Padahal kamu enggak ngeliat. Enggak. Aku bilang langsung tak jawab. Enggak ada. Di situ keadaannya ramai atau sepi? Waktu kita makan di situ mejanya cuma keisi mungkin sekitar 2 orang. Saya sama di belakang saya itu ada jarak 2 meja itu baru ada orang. Jadi sepi lah. Istilah sepi ya? Sepi. Yang di luar itu yang ramai. Oh, gitu. Mungkin orang suka yang di luar ya. Mungkin kena angin atau apa ya. Bener. Dia tuh noleh lagi. Setelah katanya nggak ada. Terus makanan. Terus makanan. Lihat macem-macem. Malah lihat macem-macem sampai aku. Apa bodoh? Kayak lu punya kekuatan super aja. Makin nantangin segala. Aduh. Sebenarnya takut gitu loh. Bener takut. Kita tuh dilihatin orang 5 yang di makam kembar aja lari kok. Astaga. Nantangin dia. Oke. Sebenarnya takut. Tapi dengan keberanian saya yang saya punya ya, Oke. saya tantang. Sampai macam-macam di meja aku. Gak akan selamat. Sopo ae. Gitu. Preman cuy. Gak Ini preman sebenarnya. ngeri. Setelah itu dia noleh lagi. Malah di apa ya? Awe ya. Dipanggil. Malah dipanggil. Anjir. Sini. Malah diundang sama dia. Loh, kamu tuh manggil siapa? Itu ada anak. Gak ada. Dia itu takut sama kamu. Malah dia anak itu takut sama saya. Lah, Gila. emang aku siapa? Hantu nih takut sama lu. Astaga. Hebat. Prok ini efeknya gitu. Iya. Aku tuh gak heran. Ya, jadi setiap kita kemana aja. Iya. Itu Aku mesti selalu keinget omongannya Mas Ardi ya sebenarnya. Kemana aja kita? kalau ketemu anak kecil tuh, Kemana ketemu anak kecil? anak kecilnya pasti nangis cuy ngeliatin dia. Padahal dia dia itu juga nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma ditontonin aja sama dia, dipelototin terusan. Nangis tuh anak kecil. Enggak. Astaga. Aku kan diem. Cuma aku diem. Itu kebawa sampai ke dunia astral. Takut Makanya. tuh anak kecil tuh. Aneh kan? Gila. cuy. Akhirnya saya tak lanjutin ya ceritanya ya. Ya, oke. Dari situ akhirnya dia bilang, cewekku bilang, dia takut sama. Lah, aku malah bingung lah. Oh, pusing tuh teni toh aku. Wis. Itu artinya apa yang ditakutin Iya. dari dia gitu. Akhirnya ya udah lah. Lama-lama dia akhirnya mulai kembali normal lagi. Terus dia bilang anaknya udah gak ada. Oh. Ya Maksudnya udah pergi atau? Udah pergi. Oh, udah pergi. Katanya pergi, takut. Terus dia bilang, iyalah, apa deh? Lek wani macam-macam mbak aku yo. Urusan mbak aku. Aku bilang gitu sih. Anjir. Gak lama cerita. Terus dia cerita lagi. Enggak. Dia enggak tahu sama kamu. Tapi ada seekor macan yang datang. Oh, ternyata gak takut sama lu. Tiwas pede nih tadi ya. Oh, ternyata juga ada makhluk lain di situ ternyata. Ya.
Oh, ada seekor macan gitu ya. Ada macannya. Jadi si anak kecil ini takutnya sama macan Takut. itu, akhirnya dia pergi. Ya, Oh gitu. aku ketemu macan, dia langsung pergi. Endingnya kalian tetap makan di situ atau lanjut cabut? Makanannya cewekku tadi nggak dihabisin. Gak dihabisin. Nggak dihabisin. Alasannya nggak enak. Enak. Oh. Makanya Ya, itu mungkin- habisin dan langsung ya wis kita langsung pergi. Karena nggak mau itu tadi ya. Iyalah, capek yang enak. Kita lagi Oke. lagi enak berduaan terus diganggu kayak gitu kan nggak enak. Benar-benar. Kayak iya kalau orangnya kelihatan lah, ada wujudnya. Itu Iya. kita bisa lah ngomong baik-baik. Itu Kalau tapi orangnya seperti nggak itu kelihatan. nggak kelihatan gimana? Emang bener ya. Memang kalau katanya orang itu kalau kita lagi berduaan pasti ada satu orang itu pasti setan. Nah ini dia. Sik, Mas. Kita berdua nih, Mas. Iya, jangan gitu dong, boy. Ini pulang ini jauh nih jalannya. Ntar kalau tahu-tahu ada yang ngeboncengin anak kecil di belakang aku, Enggak lah. astaga. Nggak bisa aku Nggak bilang. tahu juga. Kamu macam-macam sama aku. Nggak tahu gua, boy. juga gitu. Oke lah. Mungkin itu 2 cerita dari kita yang Ya. sedikit ada banyolnya ya, tapi seru. Dan Benar, juga benar, ceritanya Mas Tion juga ya lumayan serem lah karena kita juga take-nya ini malam jadi nuansanya Kebawa ikutan cuy, ikutan Kebawa suasana. ke bawah Bang. suasana, apalagi di belakang kamera sana itu tempatnya kosong, Ya. gudang. Nakutin. Oke, itu aja sih 2 Siap. cerita dari kita. Thank you buat yang udah nonton. Siap. Buat yang Terima kasih. temen-temen yang mau ngirim ceritanya biar ntar kita bacain, bisa kirim ke DM Instagram ya. Link Instagram kita ada di deskripsi. Oke. Ya. Thank you, jangan lupa subscribe Like. dan juga komen. Oke, Ya. kita cabut.